Jember makin keren, semakin hari dengan Jihendi keren hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendidik di Kabupaten Jember. Kali ini saya akan bertemu dengan orang yang berprestasi lagi di Kabupaten Jember, tetapi prestasinya bukan lagi hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kali ini saya akan bertemu dengan seorang ibu yang sangat cantik dan prestasinya juga cantik. Beliau mendapat guru inspiratif tingkat nasional yang kemarin sempat diundang oleh Pak Menteri ke Jakarta. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Nur Saidah, MPD. Beliau adalah guru PAI di SMPN 1 Kencong, Kabupaten Jember. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mas. Seneng ya, saya dengar Ibu mendapatkan guru inspiratif tingkat nasional. Biasa aja kali, Mas. Oh gitu ya, biasa. Menurut saya biasa, tapi kalau menurut saya luar biasa. Karena apa Bu? Begini. Selain mendapatkan gelar guru inspiratif gitu ya, Ibu juga akan menjadi inspirasi saya dan teman-teman saya di Kabupaten Jember. Sebetulnya bisa menjadi guru inspiratif itu apa sih Bu? Gimana ya kalau jadi guru inspiratif itu sebenarnya sih saya juga nggak nyangka emang apa yang membuat orang terinspirasi dari yang sudah saya lakukan sih, Mas. Karena pada saat itu ketika awal munculnya PMM, Platform Merdeka Mengajar itu ya, saya buka kok isinya bagus-bagus. Saya belajar dari situ, kemudian saya terapkan. Lah, kok ada aksi nyata? Saya lakukan lah. Pada saat itu 9 aksi nyata pada bulan April semuanya ditolak, Mas. April 2023. Oh, 2022. Bukan. 2002 pokok awal-awal PMM itu muncul. Ya, muncul pada saat itu April, baru divalidasi itu di bulan September. Kan lama banget pokoknya. Saya kira oh ini mungkin nggak akan nggak akan divalidasi. Ternyata muncul tertolak semua, Masya Allah. Tapi pada saat tertolak itu ya sebenarnya saya kecewa ya, ada ya ini gimana. Tapi di saat itu ini apa ya yang menjadi masalah, kenapa aksi nyata saya kok tertolak? Akhirnya saya belajar lagi, unggah lagi, dan untuk yang kedua kalinya 9 dari aksi nyata saya itu diterima, lolos kurasi. Dari lolos kurasi itu pada saat itu saya mau minta umpan balik, Mas, dari teman-teman itu. Hanya beberapa saja yang memberikan umpan balik karena memang kan banyak yang diisi umpan balik itu, orang itu kan males guru-guru kalau harus nyentang-nyentang terlalu banyak itu. Pada saat itu sama sekali tidak ada guru-guru belum ada yang aksi nyata apa sih iki lah. Pada baru ketika saya terpilih menjadi guru inspiratif, baru mereka mengetahui oh ternyata ini toh. Terus kemudian ada peraturannya dari dinas harus harus mengerjakan aksi nyata minimal 2, kalau nggak gitu TPP nggak cair. Tanya baru mereka itu ngerti oh seperti ini, barulah terinspirasi. Sama kok nggak kan dhisik saya koncone itu di kandani kantor itu loh. Saya dulu sudah banyak dari 9 aksi nyata, linknya kan sudah saya berikan, cuma kan mungkin mereka nggak tahu gitu. Saya sendiri juga kegunaannya apa saya nggak tahu juga. Yang penting ilmunya di situ kan banyak dan saya terapkan, itu aja. Teman-teman pendidik yang ada di Kabupaten Jember, jadi selain kegunaannya PMM itu adalah untuk mengajarkan diri kita sendiri, belajar dengan diri kita sendiri gitu ya. Ternyata itu kalau diterapkan itu juga bisa digunakan sebagai aksi nyatanya gitu ya Bu ya. Dan ternyata setelah dikumpulkan lama-lama ternyata tiba-tiba menjadi guru inspiratif tingkat nasional itu. Berapa sih Bu jumlah sertifikat atau Ibu tuh bisa terpilih menjadi guru inspiratif nih berapa gitu? Oh, dulu itu masih ada 42 topik. Cuma saya pada saat itu 40 sertifikat yang sudah ada. Tapi yang dua topik itu masih menunggu validasi.
Terus Itu aja. selain sertifikatnya apa lagi, Bu? Selain sertifikat itu di bukti karya, Mas. Karya itu pada saat itu mulai dari modul, bahan ajar, artikel, terus dokumen teknis, terus praktik baik dan lain sebagainya itu 350-an. 350 karya. Karya, iya, yang di PMM dan yang dilihat orang, yang diunduh orang, nah seperti itulah. 350 itu dalam setahun itu ya, Bu? Atau dari 2002 sampai 2023 itu? Ya dari 2022 sampai 2003 lah. Tidur nggak sih, Bu, sampai bikin itu? Kok kesannya, wah banyak sekali gitu ya. Mungkin karena memang senang menulis atau gimana? Saya memang senang, ada hal-hal yang baru memang senang, Mas, ya. Jadi oh ini ada ilmu baru, kayak sekarang ini sudah ada 46 topik loh, Mas, di PMM. Untuk yang di SG itu sudah 49 topik. Ini ada topik baru, wah ini keren sekali. Ada dapat ilmu baru dan alhamdulillah kayak ini tadi saya sambil menunggu sudah menyelesaikan satu topik. Itu sambil menunggu ini tadi. Tidur nggak ya? Sama pertanyaannya ketika kemarin saya mengisi IHT, Mas, di KKG dan MGMP Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Di situ kapan waktunya untuk suami kan? Iya. Kapan waktunya untuk anak? Pertanyaan itu mesti kalau saya, Mas, di jam 6.30 memang pagi itu saya ada kelas tahfidz, Mas. Jam 6.30 sampai jam 7.20. Setelah itu full sudah ngajar sampai jam 1:30. 1:30 baru ada ekstra TPQ, Mas. Kalau di SMPN 1 Kencong sampai jam 2:30. Lah 2:30 itu jam 3 kurang 15 menit lah saya baru pulang. Nyampe rumah jam 3 di situ ada TPQ di rumah. Ngajar TPQ sampai jam 5 kurang 15, kadang jam 5 baru sholat asar di situ saya. Sholat asar, kemudian setelah sholat asar bersih-bersih, kadang kalau nggak bersih-bersih ya masak. Setelah itu nyambung kan dengan sholat maghrib isya, barulah setelah sholat isya itu saya belajar di PMM, mengikuti webinar, mengikuti komunitas. Di komunitas itu ada sekitar 35 komunitas yang saya ikuti. Wah. Ya belajarnya setelah sholat isya itu. Jadi memang belajar sepanjang hayatnya itu iya. didapat gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, ini inspirasi, apalagi kebetulan Bu Saida ini adalah guru penggerak angkatan 7 ya, Bu ya. Atau angkatan sebelumnya tapi masuk di angkatan 7 apa murni di angkatan 7 memang, Bu? Di angkatan 3 itu saya enggak lolos, Mas, pada saat wawancara, karena pada saat itu pada saat mau wawancara ya gimana ya, di sekolah kami memang kurang mendukung dan apa sih guru penggerak itu masih belum tahu. Ya pada saat pas wawancara, kebetulan pada saat itu saya di sekolah dan belum ada wifi. Nah, saya nggak tahu jadwalnya sampai di telepon sama bilang, Bu, jadwalnya wawancara. Waduh, saya masih di sekolah juga nggak ada wifi. Kalau pakai ini kan khawatir jaringannya, akhirnya saya pulang. Lah, di saat saya mau izin pulang itu pun juga saya kurang dapat dukungan lah. Ini waktunya ngajar kok, ini saya mau ujian. Saya jelaskan, saya sekarang mau ujian wawancara guru penggerak. Ya ini ngajar dulu. Pada saat itu dibegitukan. Iya, Bu, sebentar aja saya mau izin. Kalau saya di sini pakai HP, khawatirnya jaringan nggak support dan lain sebagainya. Saya tak ke rumah karena di rumah kan ada wifi. Kalau wifi kan jaringannya full. Akhirnya mau nggak mau, walaupun mereka nggak mengizinkan, nggak plong 100%, ya saya akhirnya pulang pada saat itu untuk mengikuti wawancara dengan kondisi yang satu dari kalut dan macam-macam gitu ya. Seperti itulah. Dan pada saat itu saya sudah memprediksi saya tidak akan lolos gitu. Dan ternyata nggak lolos. Tapi akhirnya lolos di angkatan 7. Di angkatan 7 saya mencoba lagi, dan di angkatan 7 itu saya yakin sudah Bismillah, insya Allah saya
angkatan 7 ini insya Bisa Allah lolos. lolos dan Baik. alhamdulillah lolos. Bu, apa namanya, selain mendapatkan peringkat atau guru inovasi tingkat nasional ini, sebetulnya dari kegiatan Ibu belajar di PMM gitu ya, melaksanakan aksi nyata dan macam-macamnya, apa yang Ibu dapatkan? Apakah Ibu mendapatkan kepuasan tersendiri atau bagaimana sih kok bisa sebanyak itu menyelesaikan atau gimana gitu, Bu? Seneng Mas, karena satu di samping dapat ilmu, kemudian dari belajar itu memang saya terapkan di proses pembelajaran. Ada hal-hal yang baru dari praktik baik teman-teman guru-guru Nusantara itu. Ketika besok misalkan Mas, saya mau mengajarkan iman pada takdir atau malaikat, saya coba lihat di PMM itu mungkin dari guru-guru ada praktik baik yang belum saya praktekkan. Di situ saya lihat, belajar dari situ, oh ini bagus ya, saya ambil. Ya senang sekali deh, kayak ini yang hasil belajar dari komunitas maupun dari belajar dari praktik baik yang ada di PMM itu, pembuatan flashcard, kemudian ular tangga yang saya namai ultapai, kemudian ada lagi penggunaan media pembelajaran interaktif Google Site itu Mas, dan game edukasinya menggunakan botol dan lain sebagainya dengan SID, Clip ID, banyak sih Mas. Jadi di situ, waduh, ketika saya mengikuti webinar komunitas itu, Bu, ternyata masih banyak sekali yang harus saya pelajari. Ketika teman-teman, misalkan Mas ini ya, kok sudah mencapai di level ini, sementara saya kok masih di sini, itu rasanya Ada tantangan tersendiri. aduh, saya gitu, kok ya? ketinggalan ini, ada ilmu baru kayak tadi malam itu kan ada game Fabel Mas. Iya. Wah, ini keren ini. Pada saat itu orangnya kan juara nasional. Saya amati betul, ini gimana sih triknya. Oh ternyata seperti itu. Cuma di situ kan menggunakan apa ya, WiFi. Anak-anak di situ pakai apa ya, pakai HP lah, karena memang SMA lah. Sementara di sekolah saya kan nggak boleh memakai HP. Akhirnya saya berpikir gimana ya ini, kalau pakai lab komputer, lab komputernya kan dipakai bahasa apa itu TIK. Nah, dan itu pun harus apa ya, harus nunggu kalau pakai lab itu. Akhirnya saya buatlah di Canva itu, oh sini aja wis. Akhirnya saya print, nanti anak-anak semacam ini misalnya, nah saya bentuk kelompok, ayo main sama gitu. Oh, jadi memang Bu Saida ini suka katakan belajar, terus habis gitu eksperimen gitu ya Bu ya, di kelas gitu dengan anak-anak, baru itu dijadikan sebagai aksi nyata gitu ya. Iya. Nah, terus selain itu Bu, ini kan Bu Saida sebagai guru inspiratif, udah melanglang buana kemana sih Bu di Indonesia Bu? Kebetulan saya kemarin itu kan juga pelatih provinsi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau melalang buana sih masih sekitar Indonesia saja ya. Indonesia ya Bu ya. Di Bandung, di Tangerang kemarin itu, terus kalau di Surabaya sih sering ya. Kemana lagi ya? Ke Bali. Ya, ke Bali itu aja. Itu semuanya dibiayai oleh pemerintah ya? Ya iya dong. Sampai biaya pesawat. Itu teman-teman pendidik yang ada di rumah. Jadi semua kalau kita memang lahir dari sebuah kecintaan untuk selalu belajar dan selalu ingin bereksperimen dengan sesuatu yang baik, dan itu dilaksanakan di sekolah ya sebagai aksi nyata. Secara tidak langsung kita itu akan mendapatkan reward yang sebetulnya kita tidak pernah minta sebelumnya. Betul, gitu ya Bu ya. Sekali, ya. Dan setidaknya itu juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Begitu kan ya Bu Nur Saida ya. Oke, terus betul. Bu Nur, dari 40 sertifikat sekarang sekitar 42 sertifikat gitu ya Bu ya. Ada nggak membuat aksi nyata yang paling susah menurut Bu Saida tuh pada saat aksi nyata apa? Aksi nyata apa ya? BK. Di situ kan saya kan bukan guru BK, ini gimana ini ya. Terus pada saat itu saya kolaborasi dengan guru BK, minta datanya kayak peminatan, kebetulan yang apa ya,
minat di bidang ekskul, voli, tari, musik dan lain sebagainya, saya berkolaborasi dengan guru BK. Terus lagi ada perencanaan pembelajaran SMA. Nah, ini kan sementara saya SMP di situ, bisa nggak ya saya membuat aksi nyata ini? Wong di situ topiknya aja SMA, apa bisa ini ya? Saya kan dulu pernah ngajar di SMK Asofia Kencong. Akhirnya modul kemudian asesmennya itu yang saya upload. Ya, ternyata alhamdulillah lolos. Lolos validasi. Ya. Jadi semua topik yang ada di PMM itu Ibu katakan walaupun tidak semua ya masih ya Bu ya. Jadi semua topik walaupun itu tidak berkaitan dengan mata pelajarannya Ibu juga pelajari. Iya. Saya pelajari, ya. Saya lebih paham lagi bagaimana sih tahapan untuk membuat aksi nyata setelah saya mengikuti lolos menjadi penelaah aksi nyata. Kebetulan saya 2023 dan 2024 ini kan menjadi penelaah aksi nyata. Ya di situ selama 17 hari pendidikan baru kami bekerja. Ternyata belajar juga dari aksi nyatanya teman-teman. Di situ banyak sekali aksi nyata yang tidak saya loloskan Mas karena memang tidak sesuai dengan panduan seperti itu. Jadi sekarang udah naik level nih ya Bu ya. Jadi dari yang membuat aksi nyata sekarang menjadi penelaah aksi nyata juga di PMM. Iya. Nah, teman-teman, jadi Bu Saida ini selain beliau adalah guru, tetapi beliau juga menjadi penelaah aksi nyata. Nah, Bu, ini gini, banyak teman-teman kita beralih topik sedikit ke kinerja yang RHK kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan banyak teman-teman memilih menjadi penelaah gitu ya Bu ya. Iya. Sebetulnya menjadi penelaah itu gampang nggak sih Bu? Atau ada hal yang lain yang harus dilakukan? Kalau kemarin teman-teman pada saat saya ngisi IHT di SMP dan SMK, ada salah satu teman itu yang milih RHK penelaah aksi nyata. Saya tanya, ya coba Ibu jadi penelaah aksi nyata enggak di PMM? Enggak. Jadi penelaah aksi nyata itu bukan lihat aksi nyatanya teman terus ditelaah, diajari ini salah, tidak, tetapi itu ada prosesnya Mas. Daftar dulu. Terus tanya begini Bu, apakah bisa dirubah? Silahkan di reset ya. Tapi konfirmasi ke kepala sekolah kalau melakukan riset di pengelolaan kinerja, dan itu pada saat itu juga beliau meriset. Gitu. Kebetulan masih bisa gitu masih ya. Bisa. Nah ini kemarin banyak yang salah paham mengenai penelaah gitu ya Bu ya. Katanya itu ada yang menyampaikan, kalau cuma nelaah wis dulu kayak koncone. Padahal nggak begitu ya. Prosesnya panjang sekali. Prosesnya panjang gitu dan ya. itu harus sudah dapat sertifikat dari PMM sebagai penelaah baru. Kayak ini juga Mas. Praktik baik berupa modul ajar ya, penyusun modul ajar ya. Yang miskonsepsi di guru-guru itu loh, saya kan juga penyusun ya. Maksudnya bukan itu, menjadi kontributor. Nah, untuk menjadi kontributor bahan ajar kemudian modul ajar itu ada tahapannya, ada 3 tahap Mas ya. Di situ melalui seleksi juga ya. Setelah lolos dari 3 tahap itu barulah pendidikan. Nah lolos. Itu teman-teman ya. Jadi kemarin yang RHK-nya memilih penelaah sama penyusun bahan ajar, bagaimana untuk membuktikannya gitu ya. Nah itu perlu kita ketahui teman-teman bahwa ternyata proses itu tidak semudah yang disampaikan hanya menelaah, hanya menyusun. Ternyata tidak, banyak sekali proses-prosesnya gitu ya. Dan yang sudah tampil di situ, maksudnya misalkan saya ngupload modul ajar iman pada kodok kodar ya. Di situ ada tulisannya Mas, lolos kurasi, bukan yang di bukti karya. Kalau di bukti karya, kebetulan saya di modul ajar saya yang sudah saya upload di bukti karya kan memang banyak, bukan itu. Ya, bukan modul ajar yang sudah kita upload di bukti karya, bukan, tetapi modul ajar yang memang sudah dikurasi oleh kurator dan dinyatakan lulus. Berarti ini yang miskonsepsi ini sih yang perlu disampaikan gitu Bu. Mungkin selama ini nembuti karya wes diupload selesai gitu ya. Dan itu kan banyak itu poinnya. Benar sekali, banyak sekali itu poinnya Bu.
Terus begini Bu, apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan atau nasihat apa sih yang perlu Ibu sampaikan kepada teman-teman untuk bisa setidaknya walaupun tidak menjadi guru inspiratif tapi setidaknya belajar seperti Ibu tuh gimana? Tips and tricksnya Bu monggo disampaikan. Oke, buat teman-teman guru-guru hebat Nusantara, bolehlah lelah ya, tapi jangan sampai menyerah untuk tidak mau belajar lagi ya, karena hakikatnya guru yang berhenti belajar berarti dia berhenti mengajar. Ayo para guru-guru senusantara yang di momen-momen ini banyak guru sertifikat kan, karena apa ya Kak, mau diupload di kinerja itu bolehlah seperti itu, tapi esensinya adalah ilmunya itu, ilmu yang diperoleh dari webinar, workshop maupun yang diikuti di komunitas belajar itu diterapkan pada saat proses pembelajaran. Toh sertifikat itu kan hanya pengembangan kompetensi dan itu kan tidak dinilai sebagai bahan pertimbangan saja Mas. Yang bukan berarti pengembangan itu nggak penting ya. Penting juga tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Gitu. Yang utama adalah perbaikan pada proses pembelajaran. Yuk kita perbaiki proses pembelajaran dan selalu melakukan refleksi pada saat akhir pembelajaran, seperti itu aja. Wah luar biasa. Bu Saidah, mungkin target Bu Saidah nih setelah menjadi guru inspiratif nasional. Ada nggak angan-angan Bu Saidah next? Saya tuh akan ini deh gitu, apa coba Bu Saidah, saya pengen tahu. Ada sih, kemarin itu kan pada saat di Jakarta itu bersama Prof. Nunu. Setelah ini beliau bilang seperti ini, jenengan ini tidak berhenti di sini ya. Setelah itu ada program kan Mas ya, ada program di mana lanjut ke tingkat internasional ya. Pada saat itu dijabarkan bagaimana sih agar lolos ya untuk masuk di tahap internasional, itu dijabarkan ini loh yang karya-karya dari Laos, Kamboja, kemudian ada yang Singapura itu bagus-bagus karyanya, yang harus dilakukan ini. Nah, saya ingin itu semoga bisa go internasional. Ternyata tidak hanya di nasional saja menjadi guru inspiratif, teman-teman bisa jadi menjadi guru inspiratif di internasional juga. Semoga aja terrekrut. Wah, ini inspirasi buat saya ini. Soalnya begini teman-teman, saya sendiri masih agak iya enggak gitu ketika melaksanakan aksi nyata. Ternyata memang apa yang kita pelajari itu kita aplikasikan dan itu akan menjadi melekat di diri kita. Jangan lupa teman-teman untuk terus membaca PMM-nya dan melaksanakan aksi nyatanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.